Ini belum ini. Dah. Bismillah. Oh, belum tancepin. Belum ditancap. Number one. Hai. Jadi hari ini mau bikin sarung bantal. Nanti warnanya yang mau dipakai ini. Nah, kita coba mempersiapkan mesin jahitnya ya. Belum kenal mesin jahit saya ya. Ya, kita mulai aja bikin sarung bantalnya. Go! Iya lupa. Udah tahu siapa yang namanya mesin jahit? Terus mesin jahit pertama tuh kayak gimana sih bentuknya? Dicek ya videonya. Orang-orang zaman dulu menjahit dengan bahan-bahan yang tidak lazim untuk saat ini. Dulu orang membuat pakaian menggunakan batu, tembaga, tulang, gading sebagai jarum. Benangnya dari serat-serat otot hewan dan kainnya berasal dari kulit hewan. Ditemukan jarum logam yang seperti sekarang pada abad ke-14. Lalu mulai tahun 1755 muncul beberapa penemu mesin jahit, misalnya Charles Wiesenthal, orang Jerman yang tinggal di Inggris. Beliau yang mematenkan jarumnya yang dirancang untuk sebuah mesin, dan itu dianggap sebagai permulaan penemuan mesin jahit. Lalu pada tahun 1790 Thomas Saint berkebangsaan Inggris juga orang pertama yang mempatenkan penemuan mesin jahitnya, tapi kurang bisa beroperasi dengan baik. Disusul oleh beberapa orang yang juga menemukan mesin jahit tapi belum bisa dioperasikan, yaitu Balthasar Krams dari Jerman pada tahun 1810, Joseph Madersperger dari Austria pada tahun 1814, dan John Adams Dogie and John Knowles dari Amerika pada tahun 1818. Barthélemy Pimonier, seorang berkebangsaan Prancis, pada tahun 1830 menciptakan mesin yang lebih praktis menggunakan satu benang dan sebuah jarum kait, dan cara kerjanya seperti jarum bordir atau jarum sulam, tapi saat itu kurang diterima masyarakat. Begitu juga dengan Walter Hahn dari Amerika. Tahun 1834 dia menciptakan mesin jahit yang lebih modern tapi tidak dipatenkan karena takut nanti akan menimbulkan pengangguran. Lalu tahun 1846, Elias Howe, pria berkebangsaan Amerika, menggunakan dua benang dari arah berlawanan dan menggunakan jarum berlubang untuk memasukkan benang. Jarum didorong menembus kain dan membuat lengkungan benang di bawah kain, dan benang dari arah lain disisipkan ke dalam lengkungan tadi. Disusul oleh Isaac Singer pada tahun 1850, pria berkebangsaan Amerika ini. Metodenya hampir sama dengan Elias, tapi Singer membuat mesin jahit dengan jarum yang digerakkan oleh pedal kaki. Selain itu, Isaac Singer juga fokus pada merchandising, pembelian mesin secara kredit, layanan maintenance, jual beli mesin, dan mengenalkan produknya ke rumah-rumah, konveksi, dan garment. Pada tahun 1889, Singer mulai memperkenalkan mesin jahit listrik. Dan mesin jahit bermerek Singer ini masuk ke Indonesia pada tahun 1851. Lalu mulai tahun 1857 bermunculan penemuan-penemuan mesin baru yang dipatenkan, seperti milik James Gibbs dengan mesin rangkaian benang tunggalnya. Dan pada tahun 1873, Helen Augusta Blanchard menciptakan mesin jahit yang bisa membuat jahitan berpola zigzag. Oke, dan kita cobain ke bantalnya ya. Come on. Finish. Ya gitulah sejarah penemuan mesin jahit. Dan sekarang akhirnya mesin jahit mengalami perkembangan yang asalnya dari model klasik seperti yang punya saya. Selain itu ada juga sih mesin jahit high speed. Mesin jahit ini menggunakan mesin kecepatan tinggi dan sudah memiliki sistem yang sudah lebih lengkap, sehingga lebih efektif dan efisien. Cocok dipakai untuk konveksi. Lalu ada juga mesin jahit otomatik atau digital ya. Mesin ini dibekali oleh sistem komputer dengan kecepatan tinggi
kita tinggal menekan tombol konfigurasi yang ada di bodi mesinnya, maka kita akan bisa mendapatkan beberapa jenis jahitan juga dari mesin itu. Cocok untuk industri kreatif, sehingga kreativitas kita bisa tersalurkan di situ melalui fitur-fitur yang ada. Mesin jahit obras biasanya kita pakai setelah akhir kegiatan menjahit, digunakan untuk memperkuat jahitan. Kalau zaman ibu saya dulu, saya diajarin cara menjahit stick balik. Jadi itu semacam obras. Jadi tidak perlu pergi ke tukang obras atau mengobras lagi, sudah sekaligus menjahit dengan sistem stick balik itu. Lalu ada juga mesin lubang kancing. Jadi kalau misalnya kita di kemeja ada kancing ya, nah ini si lubangnya ini dibuat oleh mesin lubang kancing itu. Jadi dia itu ada pinggirannya, nanti kita tinggal bolongin aja pakai gunting ya, tapi tidak akan menyobek si kemejanya karena sudah dibikin jahitan oleh mesin pembuat lubang kancing ini. Lalu ada mesin jarum 2 rantai. Jadi dia itu akan menghasilkan 2 garis jahitan, 2 garis jahitan rantai, dan dia elastis dan kuat. Biasanya dipakai untuk konveksi atau garment, pembuatan kaos. Mesin overdeck. Lalu ada mesin overdeck. Itu biasa juga dipakai untuk kaos atau untuk menjahit resleting. Dan yang berikutnya adalah mesin jahit neci. Mesin neci ya, neci itu biasanya seperti ini nih, di pinggiran kerudung tuh ya, suka ada jahitan kecil. Dia itu akan menjahit tepian kain, jadi nggak akan keluar terus serat-serat kainnya. Dan yang berikutnya adalah mesin jahit portable. Portable itu bentuknya mini, praktis, bisa dibawa kemana-mana, nggak ribet gitu ya. Dan penampilannya juga lucu, unik. Oke, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Salam kepo. Bye-bye. Gimana caranya supaya Kameramen.